Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, ku akan membawakan sebuah kisah dengan judul Ritual Jaga Pocong. Cerita ini ditulis oleh seseorang dengan nama akun Restu PA 718301152. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Jangan mau ikut ke kuburan. Ya, kalimat itu terdengar dengan sangat jelas di telingaku. Raut wajahnya yang mengerikan dan bau busuk seperti mayat yang sudah lama dipendam di dalam tanah, semuanya menjadi satu dengan kondisi yang benar-benar sangat sulit untuk dilupakan. Tubuhku tak bisa bergerak, aku hanya bisa menahan rasa tangis dan sesak di dalam dada. Tak bisa berkutik ataupun menggerakkan satu jari pun agar bisa lari dan memalingkan wajahku dari sosok pocong yang sudah ada di depan mata. "Melu aku Yonang." Sosok itu terus mengucap kalimat yang sama untuk kedua kalinya. Aku lantas harus bagaimana jika tubuh ini tak bisa bergerak sama sekali dan menghindari ajakan sosok yang ada di hadapanku ini. Aku tahu sekuat apapun seseorang, pasti akan ada masa di mana dirinya akan penuh ketakutan saat mendapati hal-hal yang tidak wajar di dalam kehidupannya. Baik saat di mana dirinya mendapati sebuah musibah dengan ditampakkannya sosok-sosok mengerikan atau memang sosok pengganggu yang berkeinginan untuk mencelakai mental dan pikiran seseorang. Aku tahu sekuat apapun seseorang, pasti akan ada masa di mana dirinya akan penuh ketakutan saat mendapati hal-hal yang tidak wajar di dalam kehidupannya. Baik saat di mana dirinya mendapati sebuah musibah dengan ditampakkannya sosok-sosok mengerikan atau memang sosok pengganggu yang berkeinginan untuk mencelakai mental dan pikiran seseorang. Karena itu peran Tuhan akan datang saat di mana kita telah pasrah dan menyerahkan diri kita terhadap Zat yang Maha menciptakan segalanya. Saat dimana aku tidak bisa bergerak dan hanya tetesan air mata yang berjatuhan kala itu, Tuhan memberikan jalan dan kesempatan kepadaku untuk bisa kabur dan lari dari hadapan sosok pocong itu. Tuhan menggerakkan tangan Bapa untuk menyentuh tubuhku yang sedang dalam keadaan tidak bisa bergerak sama sekali. Orang Jawa sering menyebutnya dengan kata rep-repan, yaitu posisi di mana diri kita tidak bisa bergerak sama sekali dan kadang kita ditampakkan dengan jelas sosok yang mengganggu dan berusaha menjahili kita saat kondisi terpojokan itu. Untungnya setelah Bapak menyenggol tubuhku dan tangannya, tiba-tiba tubuhku langsung bergerak dan bangkit dari tidur. Aku langsung meninggalkan tempat itu dan berlari ke arah kamar untuk menghindari kejaran sosok pocong yang memintaku untuk ikut dengannya ke kuburan. Takut, sedih, frustasi, dan juga tak bisa berkata apa-apa. Itulah yang aku rasakan saat malam di mana sosok pocong yang aku yakini sebagai Simbah Kakung datang menemuiku tepat saat aku sedang tidur. Aku belum tahu mengapa Simbah Kakung memintaku untuk pergi bersamanya ke kuburan. Apa jangan-jangan ini semua ada kaitannya dengan pamali yang dilakukan saat itu? Yaitu saat dimana aku tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ketika Simbah Kakung sedang rebahan di sebuah amben atau sebuah ranjang, dan para warga serta keluarga besar sedang mendoakannya tepat di mana Mbah Kakung ingin dikuburkan. Atau karena ada faktor lain yang mungkin bisa saja terjadi saat aku melihat dua sosok Simbah Kakung yang memang sudah berada di sana tatkala pandanganku melihat dengan jelas seseorang yang sedang terduduk dengan pandangan lesu dan tak bergairah di dekat jasad Simbah Kakung yang direbahkan. Aku tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Aku cuma tak ingin memikirkan terlalu dalam kondisi yang mengerikan dan membuatku tak bisa bergerak sama sekali saat malam itu. Malam itu aku tertidur dengan selimut yang menutupi ke seluruh tubuhku. Tetapi hal yang mengerikan masih terjadi di sela-sela aku ingin tidur. Di sepanjang malam aku mendengar suara lompatan yang berasal dari luar kamar. Lalu tak berapa lama terdengar suara yang mengerikan dari luar kamar. "Nang, Nang,
Nang. Suara itu seolah-olah memintaku untuk keluar dari kamar dan menemuinya yang sudah berada di luaran. Waktu itu aku hanya bisa pasrah sembari membaca doa sebisaku. Aku tidak mau sosok pocong itu menarikku ke kuburan. Aku lebih baik kembali ke Cirebon dan melupakan kejadian yang mengerikan ini dibanding aku harus menetap lebih lama, tapi gangguan ini terus-menerus menghantuiku. Pagi harinya, aku pun terbangun. Bapak terkejut saat melihatku sudah berada di dalam kamar. Begitu juga dengan Simbah Uti. Mereka berdua seperti bertanya-tanya apa yang sudah terjadi pada malam ke-7 tadi. Aku hanya bisa terdiam. Mataku benar-benar sayu seperti orang yang kelelahan dan kurang tidur. Simbah Uti langsung mendekatiku dan memegangi pundakku. "Semalam siapa yang datang, Nang?" Aku tak mengerti apa artinya saat itu. Namun Bapak mencoba untuk menerjemahkan arti daripada kalimat itu. "Itu Simbah Uti bilang semalam siapa yang datang di rumah?" tanya Bapak. Aku tak bisa berkata-kata. Tubuhku tiba-tiba langsung gemetar saat Simbah Uti dan Bapak menanyakan hal semacam itu kepadaku. "Sopo sing teko?" Simbah Uti menanyakan sekali lagi kepadaku. Aku tak berkeinginan untuk menjawab terkait siapa yang baru saja datang malam tadi. Aku hanya berpikir, jika aku menceritakan hal ini kepada Simbah Uti dan juga Bapak, mereka berdua pasti tidak mempercayai apa yang baru saja aku alami, hingga membuat kedua mataku sayu seperti orang yang kurang tidur. "Nak, mata kamu itu sayu. Kamu juga pindah tidurnya. Pasti ada sesuatu kan?" tanya Bapak. Aku pun mencoba menggerakkan bibirku dan mengatakan hal yang sebenarnya. Namun hatiku masih belum tega menjelaskan perihal kejadian semalam tadi. "Pak, aku mau pulang ke Cirebon." Bapak dan Simbah Uti terkejut mendengar akan hal itu. Mereka berdua belum menemukan sifat dan karakterku yang aneh ini. Mereka sudah tahu pasti ada sesuatu yang terjadi hingga membuatku meminta agar cepat-cepat pulang ke Cirebon. Bapak dan juga Simbah Uti menanyakan perihal keinginanku untuk segera pulang ke Cirebon. Aku pun akhirnya memberitahu kejadian yang sebenarnya terkait apa yang baru saja terjadi pada saat malam itu. Dengan kalimat yang sedikit terbata-bata, aku mulai menjelaskan hal yang mengerikan hingga membuatku tak ingin tidur waktu di rumah Simbah Uti dan memutuskan untuk segera pulang ke Cirebon. "Semalam Simbah Kakung datang, tapi dia mengajakku ke kuburan," ucapku. "Hah? Simbah Kakung datang?" tanya Bapak. "Iya Pak, wujudnya udah berubah jadi pocong. Pak, aku takut. Aku takut Pak. Aku mau pulang sekarang juga." Simbah Uti sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Dia memang sudah mengetahui apa yang akan terjadi tatkala pamali itu dilanggar. "Benar apa yang dikatakan oleh anakmu. Sebaiknya kalian berdua cepat-cepat pergi ke Cirebon," jelas Simbah Uti dengan nada datarnya. "Tapi Bu, bisa saja itu bukan. Dia sudah datang ke rumah ini sejak hari pertama," jelas Simbah Uti. Ternyata Simbah Uti sudah mengetahui akan kehadiran Simbah Kakung yang akan datang kembali ke rumah sejak hari pertama. "Ada sesuatu yang belum diselesaikan olehnya hingga kembali lagi ke rumah." Bapak tak bisa berbuat apa-apa. Dengan ketakutan yang begitu tampak di wajahku, akhirnya hari itu juga Bapak pun memutuskan untuk kembali ke Cirebon demi keselamatanku. Cirebon, pertengahan bulan Januari tahun 2008. Tampaknya memang ini keputusan yang terbaik untukku agar tidak kembali dulu ke Pekalongan dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Bapak menyadari akan sesuatu yang tak bisa diprediksi sebelumnya. Ia hanya terduduk di tempat sholat sembari mengirimkan Al-Fatihah kepada Simbah Kakung. "Apa jangan-jangan Simbah Kakung itu kangen ya sama cucu kesayangannya?" pikir Bapak. Dalam hati Bapak menyadari saat pertama kali kedatangannya ke rumah Simbah Kakung bersamaku. Simbah Uti melarang kepadaku untuk masuk ke dalam.
Mungkin itu adalah awal di mana adanya hal-hal yang tidak terduga terjadi. Akan tetapi, Bapak tak ingin memikirkan hal itu secara mendalam. Ia hanya bisa menunggu kabar dari keluarganya yang berada di Pekalongan. Terkhusus kepada Simbah Uti, karena hanya dirinya lah yang berada di rumah itu sendirian. Tak ada orang yang mungkin bisa menemaninya karena anak-anaknya berada jauh dari rumahnya. Pekalongan, pertengahan Januari tahun 2008. Semenjak pulangnya Bapak dari keluarga lainnya, Simbah Uti kembali melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Kegiatan yang dulunya biasa dilakukan bersama suami tercinta, yaitu Simbah Kakung, kini ia melakukannya dengan sendiri. Akan tetapi selama Simbah Uti berada di rumah tersebut, ia selalu merasakan ada kehadiran lain yang berada di rumah tersebut. Tentunya saat dimana sebelum hari ke-40 itu sudah tiba, Simbah Uti merasakan ada hal yang janggal di rumahnya sepeninggal Bapak dan keluarga lainnya pulang ke rumah masing-masing. Di hari ke-10 hingga ke-40 sepeninggal kematian Simbah Kakung, Simbah Uti merasa tidurnya kurang nyenyak. Kadang ia terbangun di jam-jam tertentu dan itu biasanya tengah malam saat dimana kondisi sedang sepi-sepinya. Terkadang Simbah Uti terbangun sembari mengingat kejadian saat dimana cucu kesayangannya didatangi langsung oleh Simbah Uti. Namun untuk menepis rasa ketakutannya, Simbah Uti biasa melakukan sholat malam dan mendoakan suami tercintanya. Jam 2.00 WIB. Mula-mula ia berjalan ke arah tempat wudhu untuk mengambil air wudhu di belakang rumah. Air wudhu yang diambil Simbah Uti berasal dari kendi besar yang mana alirannya berasal dari pompa. Jadi jika air di dalam kendi tersebut sudah habis, Simbah Uti harus memompa air itu kembali sampai air di dalam kendi itu menjadi penuh. Saat dimana Simbah Uti wudhu, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari pepohonan pisang yang berada di dekat tempat wudhu atau tempat di mana biasa dirinya dan Simbah Kakung mandi. Simbah Uti pun terdiam sejenak. Ia kemudian menatap ke arah pohon pisang untuk mengecek siapa yang memantaunya dari arah sana. Akan tetapi, Simbah Uti tidak menemukan satupun orang yang berada di pepohonan di sana. Ia hanya bisa mengucapkan kalimat istighfar dalam hati untuk menghilangkan rasa takutnya. Kemudian tibalah saat dimana Simbah Uti membuka penutup kendi tersebut. Ia kemudian membasuh kedua tangannya sembari mengucap kalimat basmalah. Lalu ia merapatkan kedua tangannya untuk mengambil sejumput air yang sudah mulai mengalir dari kendi tersebut. Simbah Uti mengawalinya dengan berkumur-kumur sampai 3 kali. Lalu ia membersihkan hidungnya dengan jari-jari yang sudah dibasahkan dengan air dari dalam kendi tersebut. Selanjutnya Simbah Uti langsung membasuh muka sembari mengucapkan niat, hingga seterusnya sampai dengan tahap terakhir, yaitu membersihkan kedua kaki hingga mata kaki. Selepas berwudu, Simbah Uti kembali menutup lubang kendi yang digunakan untuk mengalirkan air dari dalam kendi. Lalu ia berjalan ke dalam rumah. Akan tetapi, di mana saat ia baru melangkahkan kakinya ke dalam rumah, tiba-tiba Simbah Uti mendengar suara lompatan kaki dari arah belakang. Cap, 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 cap. Suara lompatan itu benar-benar terdengar jelas hingga membuat Simbah Uti langsung merinding seketika. Dengan cepat, Simbah Uti pun menengok ke arah belakang. Akan tetapi, di belakangnya sudah tak ada siapa-siapa. Bahkan, Simbah Uti sendiri terus memperhatikan sekitarannya, terkhususnya untuk pepohonan pisang. Di sana tampak jelas Simbah Uti melihat ada sesuatu yang aneh di antara pohon pisang tersebut. Pasalnya, ada salah satu pohon pisang yang daunnya bergerak sendiri, sedangkan di pepohonan lainnya daun pisangnya hanya terdiam anteng. La ilaha illallah. Simbah Uti pun langsung menengadahkan kedua tangannya ke atas sembari membaca doa agar dijauhkan dari gangguan-gangguan aneh yang mengganggunya. Selepas itu, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan melaksanakan sholat tahajud. Selesai melaksanakan sholat tahajud, Simbah Uti berdoa lagi dan meminta agar dirinya dijauhkan dari mara bahaya dan terkhususnya kepada suami tercinta agar diberikan ketenangan di alam barunya. Selama berhari-hari, ternyata kejadian yang sama selalu terulang, namun dengan motif yang berbeda-beda.
Terkadang Simbauti selalu mendengar suara orang melompat di samping rumahnya, tepat di tengah malam. Suaranya yang jelas hingga membuat Simbauti penasaran siapa yang melakukan hal ini malam-malam. Ketika Simbauti mengecek luaran rumah pada waktu itu juga, ternyata di luaran rumah tidak ada siapa-siapa. Namun yang mengerikannya, ketika pagi harinya, Simbauti melihat ada tanah kuburan yang membekas di setiap titik-titik luaran rumahnya. Tanah kuburan itu seperti membentuk bentuk lompatan yang terus-menerus mengarah hingga mengelilingi rumah. Itu artinya tiap jengkal sudut yang berada di rumah Simbauti, sosok Simbah Kakung selalu mengelilingi rumah dan menunjukkan dengan hal tersebut. Selanjutnya, ia juga kadang melihat sekilas sosok Simbah Kakung yang sedang berada di dalam kamarnya sembari menundukkan kepalanya dan mengeluarkan suara rintihan tangis. Simbauti yang melihat kejadian itu sangat sedih. Ternyata suaminya belum juga tenang di alam sana. Sepertinya ada sesuatu yang membuat Simbah Kakung belum tenang sampai-sampai dirinya selalu mendatangi rumah dan selalu menangis seperti merindukan seseorang. Hingga pada suatu hari, saat tepat di penghujung hari ke-40, Simbauti kembali ingin pergi ke tempat wudhu. Ia ingin sholat tahajud dan berusaha untuk mengistiqomahkan hal itu. Saat dimana Simbauti ingin wudhu, ia kembali merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari pepohonan pisang yang berada di dekat tempat wudhu atau tempat di mana biasanya dirinya dan Simbah Kakung mandi. Simbauti langsung terdiam sejenak. Ia kembali menatap ke arah pepohonan pisang untuk mengecek siapa yang memantaunya di sana. Mbah Kakung," tanya Simbauti. Akan tetapi Simbauti tak menemukan satupun orang yang berada di pepohonan sana. Simbauti mencoba untuk mencari-cari, namun sosok Simbah Kakung tak mau muncul. Tibalah saat dimana Simbauti membuka penutup kendi tersebut. Ia kemudian membasuh kedua tangannya sembari mengucapkan kalimat basmalah. Lalu ia pun merapatkan kedua tangannya untuk mengambil secuput air yang sudah mulai mengalir dari kendi tersebut. Simbauti mengawalinya dengan berkumur-kumur sampai 3 kali. Lalu ia membersihkan hidungnya dengan jari-jari yang sudah dibasahkan dengan air dari dalam kendi tersebut. Selanjutnya, Simbauti langsung membasuh muka sembari mengucapkan niat, hingga seterusnya sampai dengan tahap terakhir, yaitu membersihkan kedua kaki hingga mata kaki. Selepas berwudu, Simbauti kembali menutup lubang kendi yang digunakan untuk mengalirkan air dari dalam kendi. Lalu ia berjalan masuk ke dalam rumah. Akan tetapi saat dimana dia baru melangkahkan kakinya ke dalam rumah, tiba-tiba Simbauti mendengar suara lompatan kaki dari belakangnya. Tap, 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 tap. Suara lompatan itu benar-benar terdengar jelas hingga membuat Simbauti langsung merinding seketika. Dengan cepat Simbauti pun menengok ke arah belakang. Tapi seperti biasa, di belakang tidak ada siapa-siapa. Lalu Simbauti pun akhirnya masuk ke dalam rumah, dan baru saja dia ingin masuk ke pintu pembatas untuk masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Simbauti telah melihat sosok Simbah Kakung yang sudah dibaluti kain kafan yang sedang duduk di amben. Astagfirullah. Simbauti tak percaya jika sosok pocong yang berada di hadapannya adalah sosok Simbah Kakung yang seperti dikatakan oleh cucunya itu. Mbah Kakung, Aku kangen cucuku. Mbah, mulio mbah. Alammu sudah beda mbah. Simbauti melihat dengan jelas jika Simbah Kakung seperti sedang menangis dan merintih kesakitan karena merindukan cucunya. Namun apa yang bisa diperbuat selain hanya mendoakan yang terbaik kepada Simbah Kakung karena bedanya alam dan juga kehidupan. Simbauti pun kembali mengangkat kedua tangannya. Lalu ia pun akhirnya menengadahkan kedua tangannya ke atas sembari membaca doa untuk ketenangan Simbah Kakung. Dan benar saja, tak lama kemudian Simbah Kakung pun akhirnya menghilang dengan begitu saja. Akan tetapi semenjak kejadian itu, banyak sekali laporan dari para warga yang terkadang melihat sosok Simbah Kakung yang tengah memutari rumahnya. Karena kebingungan terkait apa yang harus dilakukan,
Alhasil, si Mbah Uti pun memanggil lagi bapak dan juga aku yang berada di Cirebon agar menyelesaikan masalah ini. Ritual pun dimulai. Ada 3 syarat yang tidak harus kamu lakukan saat ritual ini dimulai. Yang pertama, jika dia mengajakmu ke kuburan, kamu jangan menjawab iya atau jangan menggeleng-gelengkan kepalamu. Kamu cukup diam sembari berpura-pura sebagai pocong. Kedua, jika dia mengajakmu untuk menuruti apa yang menjadi kemauannya, kamu harus menolak dengan cukup diam. Kejadian saat dimana Simbah Uti didatangi oleh Simbah Kakung pun akhirnya terdengar di telinga bapak. Dengan cepat, bapak menyuruhku untuk kembali ke Pekalongan dengan niat menyelesaikan masalah tersebut. Pekalongan, Februari tahun 2008. Aku dan bapak akhirnya tiba di desa tempat Simbah Uti tinggal. Di sana sudah ada beberapa anggota keluarga yang sudah berkumpul. Mereka pun langsung menyambut kami berdua sembari menjelaskan apa yang sudah terjadi selama 40 hari setelah kematian Simbah Kakung. "Simbah Kakung datang ke rumah," jelas Simbah Uti sembari menatap wajahku. Bapak hanya terdiam. Kini semua anggota keluarga mengarah pandangannya ke arahku secara bersamaan. "Apa kamu siap, Nak, buat menyelesaikan masalah ini?" tanya Simbah Uti kepadaku. "Loh, maksud ibu apa ya?" tanya bapak. "Dia itu harus melakukan ritual jaga pocong." "Tapi mbah, anakku ini masih umur 8 tahun. Simbah Uti tidak menjelaskan secara rinci terkait hal itu. Namun ia hanya memberitahu akibatnya ketika hal ini dibiarkan begitu saja. "Anakmu adalah cucu kesayangannya. Jika urusan Simbah Kakung tidak selesai, maka akan mengarah ke sisi lain," jelas Simbah Uti. Bapak kembalikan semuanya kepadaku. Ia tak tega jika aku harus melakukan hal ini sendirian. Apalagi hal ini berkaitan juga dengan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh anak seusiaku. "Bagaimana, Nak? Kamu mau nggak melakukan hal ini demi ketenangan Simbah Kakung?" "Iya Pak, aku siap." Aku menjawab dengan tegas terkait hal itu. Entah apa yang akan terjadi, namun aku sendiri menginginkan ketenangan dalam diri Simbah Kakung agar semuanya menjadi tentram dan aman kembali. Akhirnya Simbah Uti pun memberitahu terkait tata cara melakukannya. Ia menunjukkan kepadaku sebuah amben, tempat peristirahatan terakhir Simbah Kakung sebelum meninggal. "Kamu harus tidur di sini sendirian ya. Semua lampu akan mati. Tapi ingat, jika Simbah Kakung mengajakmu ke kuburan, kamu tak boleh mengangguk atau menggerakkan apapun. Kamu harus tetap diam seperti layaknya mayit." Aku mengerti akan ketentuan itu. Namun bapak sendiri masih tampak ragu dengan keputusan yang aku buat. Yang bapak takutkan ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan perkiraannya. Bisa saja itu adalah sosok jin yang menyerupai Simbah dan membawaku ke kuburan dengan paksa. "Bu, apa semua ini aman?" tanya bapak. Simbah Uti hanya mengangguk. Ia memberikan penekanan kepada bapakku untuk mendoakan anaknya agar selamat. Ritual pun dimulai. Tepat di tengah malam, Simbah Uti mematikan semua pencahayaan kecuali beberapa tempat saja. Ia juga meminta kepada bapakku untuk tidur berjauhan dariku. Sedangkan aku harus tertidur di sebuah amben yang sudah dilapisi oleh tikar dengan lengkap dan 2 bantal di sana. Itu artinya semua sudah dipersiapkan demi ketenangan Simbah Kakung. Aku pun disuruh tertidur di amben itu sembari menatap ke arah depan yang mana di sana terdapat sebuah dapur yang mengarah ke pintu belakang. Aku harus menunggu saat di mana Simbah Kakung tertidur di samping bersamaku. Aku tak boleh melanggar pantangan serta mengikuti apa yang diinginkan oleh Simbah Kakung saat nanti ritual itu berlangsung. Akhirnya setelah semua siap, Simbah Uti menutup tirai pembatas ruangan antara tempatku tidur dengan ruangan bagian depan. Di situ jantungku berdegup kencang, rasa takut terus menghantuiku.
Aku tidak mendengar suara apapun kecuali suara bunyi jam dinding dan suara hewan-hewan yang berada di sekitaran rumah. Setelah menunggu lama, tepat di jam 12 malam, tiba-tiba pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Bruak! Aku terkejut mendengar akan hal itu. Aku pun segera menutup mataku, namun sesekali aku mengintip ke arah depan karena penasaran. Bersamaan dengan itu, masuklah cahaya bulan serta bayangan hitam yang sudah berdiri di dekat pintu. Tak berselang lama, suara lompatan pun terdengar. Aku tahu Simbah sudah datang. Aku pun tak memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, tepat saat aku melihat ke arah depan, tiba-tiba aku melihat sosok Simbah Kakung yang sudah dibaluti oleh kain kafan. Wajahnya hancur berantakan, menghitam, dan dari mulutnya keluar darah yang perlahan berceceran ke lantai. Tak lama kemudian, ia melompat ke arahku dengan 3 lompatan. Dan setelah 3 lompatan itu selesai, tiba-tiba sosok Simbah Kakung langsung berada di sebelahku. Bruk! Aku hanya terdiam sembari menahan rasa takut. Belum juga lagi bau busuk yang menyerbat tepat menusuk hidungku. Aku tahu wajahnya sedang menghadap ke arahku. Tak berselang lama, Simbah Kakung pun mengatakan sesuatu kepadaku. Nang, lemah layat iki nggawe awakku ora tenang. Aku ora kuat nang. Ayo nang, melu wo. Aku hanya teringat saat janji Simbah Kakung sebelum dia meninggal dunia. Dia menjanjikan kepadaku untuk menunjukkan sawah miliknya yang sangat luas. Simbah Kakung juga mengajakku untuk melihat langit pagi dan sore hari di desa, karena katanya langit di Pekalongan sangat indah. Aku hanya meneteskan air mata saat itu. Aku benar-benar tidur bersama Simbah Kakung, namun dengan bentuk dan alam yang sudah berbeda. Rindu dan keinginanku untuk tetap bersama Mbak Kakung ternyata hanya sebatas dirinya yang mengatakan janji tersebut. Dan sekarang aku hanya ingin agar Simbah Kakung tenang dan tak lagi keliling-keliling rumah hanya untuk mencariku. Proses ritual itu harus dilakukan sampai waktu subuh tiba. Dan kala itu aku benar-benar tertidur di dekat sosok pocong yang menghadapkan wajahnya ke arahku. Awalnya aku sangat ketakutan. Namun, aku percaya ini adalah demi ketenangan Simbah Kakung agar dirinya kembali tenang di alam sana. Sampai akhirnya ketika aku terbangun, aku terkejut melihat Bapak dan Simbah Uti yang sudah berada di dekatku sembari membersihkan amben yang sudah penuh dengan tanah kuburan. Berarti semalam tadi Simbah Kakung benar-benar hadir dan tidur bersamaku. Dengan begitu, ritual dan hal yang aku lakukan sudah selesai. Selanjutnya, Simbah Uti pun mengajakku untuk menuju pemakamannya yang berada di desa sebelah bersama dengan Bapak. Aku selalu memegangi tangannya. Aku tak ingin orang-orang yang berada di dekatku ini memiliki nasib yang sama. Aku juga tidak mau ikatan batin ini belum terselesaikan hingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah tiba di pemakaman Mbah Kakung, kami akhirnya berdoa bersama sembari membereskan kuburan Simbah Kakung. Lalu aku diminta untuk mengatakan sesuatu tepat di kuburan Mbah Kakung. Mbah, ini aku Mbah, cucumu, cucu kesayanganmu Mbah Kakung. Simbah yang tenang ya, nanti tiap tahun aku dan Bapak akan mampir ke Simbah buat doain Simbah ya. Setelah selesai mengatakan hal itu, kami pun perlahan meninggalkan kuburan. Akan tetapi saat dimana kami ingin keluar dari kompleks pemakaman, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata aku melihat Simbah Kakung dengan pakaian serba putih dan cahaya yang menyelimuti sekitarannya sedang melambaikan tangannya ke arahku. Dengan begitu, Simbah Kakung sudah tenang. Simbah Kakung tidak lagi mengutari rumah Uti hanya untuk mencariku. Kita memang berbeda alam, tapi aku yakin ada waktunya kita juga akan menghampiri ke alam yang sama. Karena itu, Bapak menyuruhku untuk selalu mengirimkan Al-Fatihah, karena hal itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia.